kemudian digas. Memperkenalkan profil Bapak Widianto atau disebut Mas Dian, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Januari 85. Jabatannya sebagai tim Dapodik, Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan waktu dan tempat. Bisa nggak buka CD-nya? Gitu. CD-nya nggak bisa buka CD-nya. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman seperjuangan tim Dapodik, teman-teman operator sekolah khususnya di wilayah Jawa Barat, Banten, DKI, dan Jawa Tengah. Ya, itu ya Mas. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyempatkan diri atas undangan dari Direktorat Pembinaan SMP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembinaan SMP sudah menyelenggarakan kegiatan workshop Dapodik ini, karena sudah setiap tahun teman-teman Direktorat Pembinaan SMP melakukan workshop pendataan Dapodik. Ini sudah ada yang ikut ke berapa kalinya, teman-teman? Ada yang sudah kedua kalinya? Ada. Ketiga kalinya? Ada juga. Saya Seharusnya pernah praktekkan. ada penekanan dari siapa yang diundang, siapa yang dihadirkan, perempuan dulu ngajarin cara sekolah-sekolah dalam inputnya aja. workshop Dapodik yang Dia ke-2015. muridnya 1.300. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Uci mungkin tadi ya pada saat pembukaan bahwa workshop ini yang sebelumnya itu adalah bagi sekolah-sekolah yang belum mengirimkan data dalam arti belum melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Dapodik ke server kami. Nah, kalau sekarang ini kasusnya kenapa yang diundang? Ada yang telah sinkron, lalu sinkron, tapi semuanya sudah sinkron kan? Ya, kalau tidak sinkron, pasti nanti operator sekolahnya akan dicaci maki sama kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya tidak mempunyai dana untuk melakukan operasional sekolah, karena sudah ditutup untuk dana bos. Dana bosnya sudah ditutup sampai saat ini. Belum ada pengumuman lanjutan. Apakah ada penambahan waktu bagi teman-teman sekolah yang belum melakukan kirim data sehingga bisa diakomodir dana bos yang sekarang? Baik teman-teman, saya kira Dapodik ini tidak perlu banyak saya kenalkan. Saya yakin teman-teman sudah banyak tahu tentang aplikasi Dapodik, kecuali bagi teman-teman operator yang baru ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menggantikan operator sekolah sebelumnya. Karena seharusnya kalau di Dapodik kita punya kesepakatan bagi teman-teman operator sekolah itu tidak boleh diganti oleh kepala sekolah selama paling tidak 2 tahun berturut-turut. Jadi jabatannya minimal 20 tahun. Kenapa jabatan minimal 2 tahun yang diambil oleh operator sekolah? Karena
takutnya apabila nanti untuk diajarkan kembali kepada operator yang baru akan memerlukan adaptasi kembali dengan aplikasinya. Tapi itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Baik. Perkenalkan, nama saya Rian dari tim Dapodik Pusat, dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya sebelumnya mohon maaf atas nama pimpinan saya. Seharusnya materi ini dibawakan oleh pimpinan saya yang baru, karena yang lama Pak Supriyanto sudah menjabat di posisi lain, sudah menjabat di bidang perbukuan, tidak lagi di Sekretariat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bagian Supak Data dan Informasi. Jadi sekarang sudah diganti dengan orang baru, tapi insya Allah orangnya masih muda dan giat dengan data pendidikan. Pertama-tama saya akan perkenalkan pertama karena ada beberapa pergantian nomenklatur atau pergantian struktur organisasi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena tidak pasti sudah tahu kalau setiap ada menteri baru pasti ada pejabat baru, ada struktur baru yang diganti. Dahulu hanya kita yang bekerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, karena ada menteri baru merubah struktur, merubah tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah digabung menjadi satu, sehingga saat ini kami menaungi semua lini tingkat jenjang pendidikan dari tingkat SD hingga SMK, sehingga tim Dapodikdas dan tim Dapodikmed digabung. Di Ditjen Dikdasmen atau Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah yang menangani Dapodik khususnya, ada beberapa lini di bawahnya, yaitu Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat PKLK, Direktorat SMA, dan Direktorat SMK. Kalau dulu kita mengawal data dari tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SLB khususnya, sekarang kita diperluas tugas fungsinya, ditambah lagi tugas SMA dan SMK, dinamai di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini saya berada di dalamnya. Hapus lagi dalamnya biar besok lagi bisa. Dapodik berawal dari sinergitas 4 entitas, yaitu adalah Satuan Pendidikan, Peserta Didik, PTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Substansi Pendidikan. Semua ini sudah mengakomodir apa-apa saja yang sudah ada di tingkat apa saja yang sudah ada di sekolah, baik itu dari peraturan dan pencatatan, dari pengawasan, dan dari segi lainnya. Khususnya untuk satuan pendidikan ada akreditasi dan perizinan. Untuk peserta didik ada pengawasan dan pembinaan dan mutasi peserta didik. Dari PTK kita bisa melihat tunjangan sertifikasi, mutasi, dan pencatatan laporan lainnya. Apa sih data proprietas itu?
dan bagaimana relasi data pokok pendidikan yang menghubungkan sehingga data pokok pendidikan ini bisa saling berhubungan. Ini adalah relasi data pokok pendidikan, di mana dalam suatu data pokok pendidikan terdiri dari peserta didik, PTK, dan substansi, sehingga hubungannya antara substansi dan PTK adalah pembelajaran. Kalau di dapur itu teman-teman lihat, itu ada rombongan pembelajaran yang terkait antara sarana prasarana dan gurunya, siapa di dalamnya. Begitu juga ada peserta didiknya, sehingga program-program itu dibuat untuk sekolah itu sendiri. Arah pengembangan sistem Dapodikdasmen. Tahun ini 2015 Dapodikdasmen sudah bergabung antara Dapodikdas dan Dapodikmen, sudah bergabung untuk SDM-nya ya Bapak. Karena di tingkat pendidikan menengah saat ini sangat kurang tenaga helpdesk-nya. Dapodikdas timnya ada 10 orang, Dapodikmen timnya hanya 3 orang untuk mengawal data dari Sabang sampai Merauke. Hingga nanti sampai Desember 2015 Dapodikdas dan Dapodikmen berjalan masing-masing. Karena pada saat penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Dasar dan Menengah berada di bulan September, sehingga diputuskan saat ini walaupun Dirjen Dikdasmen digabung, Dapodik masih berjalan antara pendidikan dasar sendiri, pendidikan menengah sendiri. Updating data tahun ajaran baru 2015 dan 2016 semester 1. Mekanisme SOP Dapodik akan dijadikan satu. Saat ini kita sedang menggodok tentang SOP bagaimana agar nanti di daerah, khususnya di Dinas Pendidikan dan di UPTD tingkatnya, wajib memberikan konsultasi, baik itu untuk Dapodikdas dan Dapodikmen. Tidak serta-merta nantinya dilempar, oh Pak kalau Dapodikmen di sana Pak kalau Dapodikmen di sini gitu. Jadi teman-teman nanti apabila ada teman dari SMA atau SMK yang ingin meminta konsultasi, diarahkan saja ke tim Dapodik tingkat dinas kabupaten kota. Nanti kita harapkan pada saat kita akan mengadakan workshop untuk ke depan, kita akan mengarahkan tim Dapodik dinas kabupaten seperti itu. Jadi tidak ada namanya nanti saling melempar antara Pak Dikmen di sana, Dikdas di sini. Karena nanti kita akan buat manajemen layanan pendidikan dasar dan menengah ini menjadi satu. Walaupun sampai saat ini masih berjalan sendiri, karena kita sedang membangun sistem tersebut, sehingga nanti layak untuk digunakan secara bersama-sama. Lalu pemanfaatan Dapodik diperluas seluruh satuan kerja. Draft Permendikbud terkait Dapodik saat ini kalau tidak salah, kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sudah membuat Permendikbud tentang Dapodik. Saat ini posisinya masih di meja Pak Menteri. Kalau sudah ditandatangani dan sudah di ACC oleh Menteri Kumham, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Nanti dengan Permendikbud ini kita bisa menjalankan fungsi dari Dapodik itu sendiri. Apa kegunaannya, bagaimana pengayaannya, itu akan kita kawal hingga Dapodik ini bisa membawa kesejahteraan dan kepentingan di sekolahnya masing-masing. Lalu untuk 2016 apa yang akan kita lakukan? Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan, yaitu kedua sistem tersebut akan digabungkan di 2016. Jadi antara struktur database kita akan gabungkan. Jadi insya Allah, tapi kita belum tahu bentuknya seperti apa karena dari tim sendiri belum melakukan penggabungan itu sendiri, hanya dalam
manajemen layanannya saja untuk sampai saat ini. Tapi untuk struktur database kita belum melakukan hal tersebut. Saya juga sendiri belum tahu bagaimana nanti Dapodik, apakah akan jadi satu Dapodik bentuknya aplikasinya. Kalau sekarang kan aplikasi SD, SMP, SLB dan SMA dan SMK. Apakah nanti akan menjadi aplikasi satu, menjadi aplikasi Dapodik? Nanti tinggal di-download saja channel preview sesuai dengan jenjang pendidikan yang sendiri-sendiri ya. sekolah punya. Dapodik dimanfaatkan sebagai instrumen pengukuran, evaluasi dan pemetaan mutu pendidikan di LPMP. Dengan berubahnya nomenklatur struktur organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah dihapusnya Badan SDMP yang mengawal data padamu dan sudah beralihnya LPMP yang dulu menaungi Badan SDMP berpindah ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk koordinasinya. Jadi nanti kita akan mengawal data Dapodik ini bersama-sama dengan teman-teman dari LPMP. Mungkin dahulu teman-teman LPMP mengawal data padamu, tapi sekarang akan kita balik fungsinya. Teman-teman LPMP akan mengawal data Dapodik. Mengawal apanya? Mengawal dari mutu kualitas datanya, disesuaikan dengan yang ada. Lalu nanti data Dapodik ini akan dijadikan pengukuran dan evaluasi. Kita sudah berhubung dengan Badan Akreditasi. Jadi nanti dengan standar 8 standar itu, standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan akan kita kaitkan sehingga nanti untuk akreditasi akan diberikan nilainya sesuai dengan entry yang di Dapodik. Baru setelah ada entry yang Dapodik, nanti akan dilakukan monitoring di sekolahnya tersebut. Apakah benar kepala sekolah dan operator sekolah mengentry sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolah, baik itu tentang SNP maupun SPM di sekolahnya masing-masing, sehingga layak diberikan akreditasi yang baik. Lalu Dapodik sebagai supporting system untuk wajib belajar 12 tahun, ya ini sudah kita lakukan, baik itu dari supporting system dari dana bos, PIP dan sebagainya. Dapodik sebagai supporting system untuk kelanjutan K13. Jadi saat ini hanya yang diberlakukan adalah sesuai peraturan Dirjen Dikdas dan peraturan Dirjen Dikmen pada bulan Oktober lalu, bahwa dinyatakan untuk sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 13 selama 1 semester itu diharapkan kembali ke kurikulum KTSP 2006. Dan bagi sekolah yang sudah menjalankan 3 semester kurikulum K13 bisa diberikan pilihan untuk sekolahnya ingin menyelenggarakan kurikulum 2013 atau kembali untuk menyelenggarakan kurikulum KTSP 2006. Sampai saat ini di meja kita di Dapodik banyak sekali pengajuan dari teman-teman sekolah, baik dari luar daerah sampai Sumatera hingga Papua, mengajukan penyelenggaraan K13. Nanti akan ada tim evaluasi K13, apakah kurikulum 2013 ini layak untuk dilanjutkan atau diperluas wilayahnya bagi sekolah-sekolah yang ingin menyelenggarakan K13 lewat. Tapi kan SDM-nya kan tadi udah bilang ibu yang tadi kurang. SDM kan sekolah mereka bagi sekolah itu. Tadi Pak Dino bahwa tahun sekolah yang bagus 2015 kami sedang SDM sendiri gencar kurang. agar permen Muridnya iya. tentang Dapodik bisa keluar dan ditandatangani oleh Pak Menteri. Yang pertama isinya adalah ketentuan umumnya, istilah dari Dapodik, definisi Dapodik, dan batasan mutu Dapodik seperti apa. Tujuannya kegiatan pengumpulan data yang terpadu. Dari awal kita mengawal data Dapodik ini adalah dengan kalimat
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data, yaitu Dapodik. Dari awal kita sudah melakukan moto ini agar bisa tersebar ke teman-teman operator sekolah.